Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali sore ini jumpa lagi dengan saya Yuli pada podcast Kemenak Banyuwangi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik seputar Ramadan dan juga tentang keagamaan. Dan sahabat Kemenak, pada sore ini kita masih membahas seputar Ramadan dengan tema Ramadan Yuk Kita Berbenah. Namun sebelumnya sahabat Kemenak, saya ingin mengingatkan Anda semuanya bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang menghadirkan promo khusus bagi para insan yang ingin meningkatkan saldo amal ibadahnya. Banyak bonus-bonus bertebaran dalam bulan ini, maka ayo buruan. Jangan sampai kehabisan tiket ke surga karena masa promonya terbatas. Dan sore ini kita sudah hadir narasumber yaitu Bapak Haji Mawardi SAG. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan beliau bertugas di KUA Kecamatan Glemor. Assalamualaikum Bapak Haji Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Selalu bersemangat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Haji mau dipanggil Bang Haji, Pak Haji atau Om Haji aja ini? Ya terserah hostnya lah. Yang gitu enak ya. Mana gitu, mau manggil gimana, mau Bang ya gak apa-apa lah. Oh mau dipanggil Abang. Iya. Bang Haji mau tanya ini sesuai sama tema kita pada sore ini yaitu Ramadan saatnya berbenah. Saatnya berbenah. Yang ingin kami tanyakan ini yang perlu dibenahi apa saja sih, bisa dijelaskan? Kami persilakan. Ya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak Banyuwangi, rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah wajib kita, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita tentunya berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa pada Allah semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan selama 1 bulan penuh ibadah bulan suci Ramadan ini. Amin. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kemenak rahimakumullah, dari tema yang diberikan adalah Ramadan saatnya berbenah. Kalau kita mengaca kepada ulama-ulama salaf terdahulu, itu sebenarnya berbenahnya bukan ketika Ramadan. Berbenahnya itu adalah ketika sebelum masuk bulan suci Ramadan. Oh begitu ya, ya sebelum ya, sebelum datangnya ya. Tetapi juga kita tidak bisa mengelak bahwa ada sebagian kita juga ketika sudah masuk bulan suci Ramadan juga masih dalam berbenah. Yang dibenahi ini apa saja sih Pak Haji, Bang Haji? Apa rumah kita, apa perabot-perabot rumah kita, apa sih yang perlu dibenahi ini sesungguhnya? Begini, ibarat orang mau perjalanan jauh, itu mobil yang dipakai sebelum berjalan jauh itu biasanya kan harus di tune up dulu, diservis dulu, sehingga selama dalam perjalanan sampai dengan tujuan itu tidak ada kendala di jalan. Itu harapan dari ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, makanya timbul, kita sering mendengarkan di masjid-masjid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan
berilah kami umur untuk bisa mencapai bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan itu kita diharapkan untuk berbenah diri, jasmani kita, rohani kita, sehingga dalam bulan suci Ramadan kita betul-betul fight dalam bertarung untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan gitu, macam persiapan ya. Persiapan terlebih dahulu ya. sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya, dari segi jasmani kesehatan kita sudah disiapkan dengan dilatih puasa-puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Rohani kita juga dilatih di bulan Sya'ban untuk selalu menjadi orang yang belajar menjadi orang yang sabar, orang yang katakanlah menerima apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk di bulan suci Ramadan betul-betul siap untuk menjalankannya. Makanya Ramadan juga dikatakan bulan kesabaran, bulan sabar. Kenapa? Di situ banyak sekali ujian-ujiannya. Kenapa? Yang biasanya di luar bulan Ramadan itu halal, ketika masuk di bulan suci Ramadan menjadi haram. Apa saja itu, Pak? Ya seperti, aduh maaf ya Bang, begitu. Ya, boleh. Orang berpuasa ketika berpuasa itu diharamkan untuk makan dan minum. Sedangkan makan dan minum di luar bulan suci Ramadan itu halal dilakukan. Orang berpuasa ketika bulan suci Ramadan diharamkan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi di luar Ramadan halal hukumnya bagi suami istri itu melakukannya. Itu contoh kenapa Ramadan itu dikatakan juga bulan sabar. Karena disitulah sahabat Kemenak Banyuwangi rahimakumullah, sesuai dengan tema Ramadan saatnya berbenah. Apa yang perlu dibenahi di dalam ketika kita sudah melaksanakan bulan Ramadan? Tujuan diperintahkannya kita puasa bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ dengan berjalannya waktu dari tanggal 1 sampai dengan akhir di bulan suci Ramadan kita terus berbenah. Tentunya ketika awal melaksanakan puasa kita banyak sekali ya cobaan-cobaan yang kita rasakan. Tapi dengan berjalan waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebanyak kan kita sudah harus mulai menata diri. Sehingga di ujung Ramadan nanti kita akan betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Gitu. Kalau tadi persiapan yang perlu dipersiapkan katanya tadi kan ada fisik, jasmani begitu ya. Apa perlu ini Bang Haji kita pergi ke dokter dulu untuk periksa kesehatan kita bahwa saya sudah siap ini berpuasa begitu? Ya itu tergantung masing-masing lah. Kalau hal semacam itu tergantung masing-masing. Cuma kita ya butuh secara fisik, secara jasmani menyiapkan kesehatan kita, sehingga masuk bulan suci Ramadan betul-betul sehat. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Selain itu tadi yang sudah disebutkan, ada lagi tidak yang perlu kita benahi gitu dalam diri kita? Ya tentunya ada beberapa hal juga yang perlu kita benahi. Iya. Persoalan adalah persoalan kolbu kita, hati kita. Karena apa? Perintah itu akan menjadi ringan kalau hati kita menerimanya dengan ringan juga. Kalau kita laksanakan dengan hati yang bersih, hati yang senang, seberat apapun perintah itu pasti akan menjadi ringan. Artinya dengan hati menerima berarti ikhlas dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh puasa ini kan berat dan beban itu Pak Haji ya, berat. Bang Haji ya. Ya beban kan? Kok beban? Bisa beban? Gimana? Iya kan begini, mohon maaf ini Bang Haji ya, kalau dan juga sahabat Kemenak, bahwa saya mengutip dari surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu bahwa di sana tersebut bahwa
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kan begitu. Dan sifat dasar ubudiyah atau ibadah ini kadang adalah taklif atau beban, dan orang Islam yang sudah akil balik begitu ya, menjalankan peribadatan ini disebut mukallaf, maka orang yang dibebani artinya. Maka di sini salah satu ubudiyah atau ibadah adalah puasa. Puasa ini adalah salah satu ubudiyah atau ibadah begitu kan. Dan otomatis dong ini adalah suatu beban begitu kan. Iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan kami, bagaimana dengan orang yang saat bulan Ramadan itu dia tetap berpuasa, namun dia merasa bahwa ini adalah beban, memang beban berat, menjalankan berat, yang dikatakan oleh Bang Haji tadi bahwa sesuatu yang biasanya dihalalkan menjadi diharamkan begitu kan. Artinya apa? Itu adalah suatu beban begitu. Nah, bisa dijelaskan di sini Bang Haji, yang jadi pertanyaan saya tadi, bahwa bagaimana dengan orang yang ketika datangnya bulan Ramadan dia tetap berpuasa, namun dia mengatakan ini adalah beban begitu. Kami persilakan. Bagaimana penjelasannya Bang Haji? Terima kasih. Memang benar dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang ditanyakan tadi, ketika ada orang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah dan dia merasa beban, itu bagaimana? Itu juga patut disyukuri juga ketika orang mau melaksanakan perintah meskipun ada beban di dalam dirinya. Itu patut disyukuri. Kenapa? Karena masih mau melaksanakan. Iya, dia melaksanakan ini karena ini adalah perintah Allah. Oke lah, aku laksanakan aja begitu. Tapi dia tahu bahwa ini sesungguhnya beban begitu kan? Iya, artinya dia ada wajib bersyukur kepada Allah karena hidayahnya masih ada di dalam tubuhnya, sehingga ada di dalam dirinya maksudnya, sehingga dia mau melaksanakan perintah itu meskipun ada beban berat di sana. Tapi yang perlu dipelajari lebih lanjut, ada ayat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi di ayat yang lain surat Al-Bayyinah ayat 5 itu juga mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya apa? Memang jin dan manusia oleh Allah diciptakan untuk beribadah. Tapi ada penjelasan lain. Beribadah bagaimana, yang standarnya bagaimana? Ibadah yang katakanlah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan kami perintahkan kepada hamba itu kecuali supaya menyembah Allah dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Gitu ya. Dengan rasa ikhlas. Artinya apa? Ikhlas. Ikhlas itu sulit ya Bang Haji ya? Ya. Ikhlas itu memang suatu yang mudah dikatakan tapi sulit diterapkan. Ibaratnya sahabat Nabi aja yang namanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, pada waktu itu dites keikhlasannya oleh Rasulullah. Artinya apa? Sholatnya itu karena Allah atau gimana? Ada sebuah cerita yang mengatakan Sayyidina Ali, nanti yang sholatnya khusyuk akan saya kasih surban hijau, kasih surban. Nah, cerita setelah selesai sholat ditanya Sayyidina Ali, kamu pilih surban yang mana? Pilih yang hijau. Ternyata Sayyidina Ali aja masih seperti itu, apalagi kita. Artinya apa? Bagaimana itu Bang Haji? Ya, kita tetap berusaha untuk ikhlas. Artinya apa? Ibadah kita, kalau kita sholat, kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya dalam tuntunannya seperti ini. Bagaimana caranya untuk kita menjadi ikhlas? Beribadalah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, beribadalah bahwasanya Allah pasti melihatmu. Artinya ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Iya.
Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa dia melakukan puasa ini memang ini karena perintah Allah, karena rasa cintaku kepada Allah, biar aja aku kerjakan, tetap saya kerjakan begitu. Namun dia tahu bahwa ini adalah beban. Gitu. Mungkin selanjutnya ini Bang Haji ya, tingkatan derajatnya lebih tinggi mana orang yang kalau datang bulan suci Ramadan itu dia memang senang hatinya, dia tetap melaksanakan begitu kan, dengan orang yang saya katakan di awal tadi, dia di bulan Ramadan dia tetap melaksanakan karena dia cinta kepada Allah, namun dia katakan bahwa ini adalah beban sesungguhnya. Nah, ini derajatnya lebih tinggi mana ini Bang Haji? Si orang pertama kah atau orang kedua? Orang yang memang dia memang suka, dia memang senang begitu. Derajatnya lebih tinggi mana Bang Haji? Di hadapan Allah maksudnya. Nah, kaitannya dengan derajat di hadapan Allah ya tentunya semuanya Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Cuman kita sebagai manusia mungkin bisa melihatnya dari apa yang telah dilakukan. Apa yang dilakukan. Kalau masalah derajat semuanya Allah yang Maha tahu. Iya. Begitu ya. Yang satu ini melaksanakan perintah Allah tapi dalam kategori masih ada beban, ada semacam keberatan, berat gitu, mungkin. Ya kan? Yang satu melaksanakan perintah Allah dengan rasa gembira. Berarti yang perlu dibenahi yang nomor satu itu tadi, begitu ya Bang Haji ya? Artinya kualitas ibadah yang dilakukan itu yang harus ditambah, gitu loh kan. Yang satu kan masih berat, yang satu sudah katakanlah dengan senang hati menerima perintah itu. Yang satu benar juga termasuk orang-orang yang takwa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kualitas keduanya ini yang membedakan adalah satu dilaksanakan dengan gembira, katakanlah bisa dengan itu adalah wujud keikhlasan dalam dirinya. Satu merasa beban, ya belum menuju ke rasa ikhlas itu. Ya. Dan sahabat Kemenak, kita sudah dapat informasi-informasi ini dari Bang Haji Mawardi tentang berbenah diri di bulan Ramadan ini. Dan satu lagi ini Bang, sebelum kita tutup acara kita pada sore ini, itu kan sama halnya dengan orang yang diberi kemampuan kesempurnaan fisik oleh Allah. Misalkan dia diberi kaki yang sempurna, begitu kan, fisik yang sempurna, dia datang ke masjid. Terus dengan orang yang dari lahirnya memang cacat, tidak diberi kesempurnaan fisik oleh Allah, tapi dia tetap datang di masjid. Nah, artinya derajatnya yang lebih tinggi mana ini? Antara orang yang diberi kesempurnaan gitu kan, dengan orang yang tidak diberi kesempurnaan, tapi mereka sama-sama datang ke masjid. Derajatnya lebih tinggi mana ini, Bang? Allah memberikan perintah kepada makhluknya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Begitu ya. Ada rukhsah dalam hukum Islam, tidak membebankan kepada umatnya itu suatu beban yang memberatkan dalam beragama. Nah, tentunya ketika sama-sama melakukan suatu ibadah antara orang yang secara fisik lengkap dan yang tidak lengkap, ibadah yang dilakukan sama, ya tentunya adalah orang yang memiliki kekurangan secara fisik itu katakanlah bukan derajat, pahalanya lebih besar. Kalau derajat kita nggak tahu, derajatnya adalah itu ukurannya Allah yang tahu. Derajat tertinggi adalah takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia sama, tapi yang paling tinggi di mata Allah adalah ketakwaannya. Tapi kalau ibadah yang dilakukan sama-sama antara orang yang fisiknya lengkap dan tidak lengkap, secara kuantitas ibadahnya sama, ya tentu pahalanya berbeda. Antara orang yang berusaha keras dengan yang biasa-biasa saja tentunya tidak sama. Iya, terima kasih Bang Haji atas segala informasinya, dan sebelum kita berpisah mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk sahabat Kemenak yang ada di mana saja. Kami persilakan. Terima kasih sahabat Kemenak rahimakumullah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, karena yang terbesar adalah kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raih itu semua
Jangan sampai terlewatkan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang ulama sepakati, disitulah nanti turun yang namanya Lailatul Qadar. Baik. Semoga kita semua mendapatkannya dan dapat beribadah pas malam Lailatul Qadar itu, karena besar sekali hikmahnya. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa bisa beribadah di malam itu sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Terakhir, Ramadan kita manfaatkan untuk bertobat, tapi jangan sampai selesai Ramadan kumat. Begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio podcast kami. Mudah-mudahan selalu sehat Bang Haji. Dan terima kasih atas segala perhatian dari sahabat Kemenak, dan kami ingatkan kembali, ikuti tayangan kami setiap hari di pukul 16.30 sahabat Kemenak untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar Ramadan. Dan kami ingatkan kembali sahabat Kemenak bahwa kini saatnya kita melipat gandakan keuntungan mata uang surga di bulan yang penuh berkah ini. Yuk kita terus berbenah, meraih keuntungan berlipat-lipat, jangan sampai terlewatkan. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.